Sama Harry Price ini diragukan hadisnya. Padahal yang menyampaikan adalah Imam As-Suyuti. Siapa yang tidak tahu Imam Suyuti? Dikritik oleh Harry Price. Allah, Allah. Dikira Imam Suyuti itu tidak hafal Al-Quran. Dikira Imam Suyuti itu tidak hafal hadis-hadis sahih. Allah, saya buat video ini ingin menanggapi Harry Price yang sok-sok lah, sok ini, sok itu. Harry Price itu ya mengkritik Habib Jindan. Kemudian dibela oleh Lora Ismail. Beliau menyampaikan beberapa hadis dari kitabnya Imam As-Suyuti, yaitu Syarhus Sudur fi Syarhi Halil Mauta wal Kubur, menyebutkan beberapa hadis. Sama Harry Price ini diragukan hadisnya. Padahal yang menyampaikan adalah Imam As-Suyuti. Siapa yang tidak tahu Imam Suyuti? Dikritik oleh Harry Price. Allah, Allah. Pada hadis-hadis yang disampaikan oleh Lora Ismail itu hadis untuk targhib, memberi dorongan kepada orang supaya menghafalkan Al-Quran, supaya semangat kepada membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Ini tidak bertentangan, dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Tapi ada ustadz di belakangnya Harry Price ini yang mengatakan, ya termasuk Harry Price-nya yang mengatakan hadis-hadis yang disampaikan oleh Lora Ismail, yang disampaikan oleh Imam Suyuti itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Nah, itu sama-sama terpercaya. Apalagi memang ini sudah lemah dan menyelisihi banyak ayat dan banyak hadis. Wah, dikira Imam Suyuti itu tidak hafal Al-Quran. Dikira Imam Suyuti itu tidak hafal hadis-hadis sahih. Allah, Allah. Nah, ya, apakah hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Suyuti bahwasanya orang yang menghafalkan Al-Quran, yang membaca Al-Quran, kemudian belum selesai, dia sudah wafat terlebih dahulu. Allah Ta'ala mengirimkan malaikat di dalam kuburannya untuk mengajari Al-Quran. Sama Harry Price dan ustadz-ustadz di belakangnya itu dibilang bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Kalau ada hadis yang ta'arud, adillah atau dalil yang ta'arud, pertama kali yang harus dilakukan itu adalah al-jam'u bainahuma, menggabungkan di antara keduanya. Tapi ini tidak bertentangan dengan hadis sahih, dengan ayat Al-Quran. Hadis yang disampaikan oleh Imam Suyuti ini menjelaskan bahwasannya orang yang wafat itu masih hidup. Ini pertama. Ini tidak bertentangan dengan Al-Quran. Justru Al-Quran menyebutkan hal itu. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Jangan engkau katakan orang yang wafat di jalannya Allah itu wafat, di hakikatnya dia hidup, tetapi kalian tidak merasakannya. Dari dua ayat itu, apakah orang yang hidup di dalam kuburan merasakan nikmat di dalam kuburan itu hanya orang-orang syuhada? Bukan, ini semua orang-orang mukminin. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, hadis yang disampaikan oleh Imam Suyuti ini sama dengan hadis-hadis yang sahih yang lain, yaitu menunjukkan bahwasannya orang yang wafat itu bisa menikmati ibadah-ibadah. Contohnya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ataitu, di dalam riwayat yang lain disebutkan, marartu ala Musa lailata usriya bi indal kathibil ahmar wa huwa qa'imun yusalli fi qabrih. Saya mendatangi, di dalam riwayat yang lain menyebutkan saya melewati Musa di Bukit Merah di malam saya diisrokan, dan Nabi Musa itu berdiri sholat di dalam kuburannya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya marartu ala Musa wa huwa yusalli fi qabrih. Saya melewati Musa sedangkan Nabi Musa sholat di dalam kuburannya. Bukan baca Al-Quran lagi, sholat di dalam kuburan.
Bagaimana memahami hadis ini? Imam Qurtubi berkata, wa hadzal hadisu yadullu bi dhahirihi ala annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a Musa ru'yatan haqiqiyatan fil yaqdah wa anna Musa kana fi qabrihi hayyan yusalli fihi as-salah allati kana yusalliha fil hayah. Adapun hadis ini menunjukkan secara zahirnya bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat Nabi Musa secara nyata, secara sadar, dan sesungguhnya Nabi Musa itu hidup di dalam kuburannya dan beliau solat di dalam kuburannya sebagaimana beliau solat ketika hidup. Wa hadza kulluhu mumkin, la ihala fi syai'in minhu. Dan semuanya ini mungkin. Tidak ada yang mustahil. Mungkin semua. Waqad sahha anna syuhada'a ahya'un yurzaqun. Dan sungguh sahih bahwasannya para syuhada itu hidup, diberi kenikmatan, diberi rezeki. Wa wujida minhum ma lam yataghayyar fi qabrihi minas sinin. Bahkan ada di antara para syuhada itu sudah beberapa tahun tidak berubah sedikit pun di dalam kuburannya. Wa idza kana hadza fi syuhada'i kana fil anbiya'i ahra wa aula. Jika ini terjadi pada para syuhada, maka kejadian ini untuk para nabi itu lebih utama, lebih afdol. Terus jika ada orang yang berkata, lah kan sudah wafat, ngapain di dalam kuburan sholat, ngapain di dalam kuburan baca Al-Quran? Apakah ketika dibangkitkan nanti dites oleh Allah Ta'ala sebagaimana yang dikatakan oleh Hurif Pras itu? Aduh, Allah. Jadi di alam kubur itu ada dua fenomena ini, teman-teman. Bukan beramal lagi. Kalau ini mau tidak dianggap sebagai amal, kalau ini tidak mau dianggap sebagai amal, hadis tersebut jelas-jelas mengatakan menghafal Al-Quran. Dan menghafal Al-Quran di alam kubur tujuannya mau kemana? Apakah nanti ketika bangkit dari kubur ada uji coba hafalan Al-Quran, dites sama Allah, coba hafalan Al-Quranmu mana? Kan enggak. Semua orang ini akan memetik buah dari amalannya semasa hidup di dunia. Setelah mati sudah tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi amalan. Kita mau berkelit kalau itu bukan amalan, jelas menghafal Al-Quran itu adalah amalan. Kenapa? Sesungguhnya ya, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kurang piknik di dalam baca kitab. Kurang menjelajahi kitab. Kurang pengetahuannya menurut saya. Kalau dia sering baca kitab, pasti akan tahu. Karena Imam Qurtubi 7 abad yang lalu ini sudah menjawab pertanyaannya Hurif Pras ini. 7 abad yang lalu sudah menjawab pertanyaannya Hurif Pras. Apa katanya Imam Qurtubi? Fa in qila kaifa yusalluna ba'dal mauti wa laysa tilkal halat taklif. Jika ada orang yang berkata, jika dikatakan, bagaimana mereka sholat setelah wafat, sedangkan dalam keadaan itu tidak ada keadaan taklif, tidak ada amalan taklif. Taklif itu apa? Amalan yang bisa mendapatkan pahala, juga bisa mendapatkan dosa. Fal jawabuh, adapun jawabannya, anna dzalika laisa bihukmit taklif, bahwasannya hal itu bukan dengan dasar taklif. Wa innama dzalika bihukmil ikram lahum wat tasyrif. Sesungguhnya hal itu dengan dasar penghormatan kepada mereka dan kemuliaan untuk mereka. Jadi Allah Ta'ala memberi kemuliaan kepada mereka, memberi penghormatan kepada mereka dengan apa? Bisa ibadah di dalam kuburannya. Bukan ibadah untuk mendapatkan pahala. Wadzalika annahum kanu fid dunya hubbibat lahum ibadatullahi ta'ala was-salah bihaitsu kanu yulazimuna dzalik wa hum ala dzalik fasharrafahumullahu ta'ala ba'da mautihim bi an abqa alaihim ma kanu yuhibbun wa ma arafu bih fatakunu ibadatuhum ilhamiyah ka ibadatil malaikah la taklifiyah. Kenapa Allah Ta'ala memberi kemuliaan itu? Karena mereka itu ketika di dunia senang ibadah, senang solat, dan istiqomah di dalam menjaga solat,
istiqomah di dalam menjaga solat, kemudian mereka wafat dalam keadaan cinta ibadah, cinta solat. Lantas Allah Ta'ala memberi kemuliaan kepada mereka setelah wafatnya dengan apa? Allah Ta'ala menetapkan kecintaan mereka di dalam solat, yaitu mereka diberi kenikmatan bisa solat di dalam kuburannya. Maka ibadah mereka itu ilhamiyah, seperti ibadahnya para malaikat, bukan ibadah taklifiyah yang bisa mendapatkan pahala. Waqad waqa'a mislu hadza Waqad waqa'a mislu hadza li Sabit al-Banani radhiyallahu an, fa innahu hubbibatis salatu ilaihi hatta kana yaqul Allahumma in kunta a'taita ahadan yusalli laka fi qabri fa'atini dhalik. Dan hal ini pernah terjadi kepada salah satu sahabat namanya Sabit al-Banani, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabit al-Banani ini senang solat, cinta solat, sampai beliau itu berdoa, ya Allah, jika engkau memberikan kepada seseorang solat di dalam kuburannya, maka berikanlah juga kepadaku. Fara'ahu mulahiduhu ba'dama siwa alaihi lihaddihi qa'iman yusalli fi qabri. Lantas tukang kali kuburnya itu melihat Sabit al-Banani solat di dalam kuburannya, berdiri solat di dalam kuburannya. Ini kan sudah jelas dari Imam Qurtubi. Biar lebih jelas lagi, saya akan menukil ucapannya guru-gurunya para Wahabi. Guru-gurunya para Wahabi, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah, di dalam kitab Majmu'ul Fatawa juz 4 halaman 330. Apa kata Ibnu Taimiyah? Hadhihi sholatu wa nahwuha. Adapun solat ini dan semisalnya, ibadah-ibadah yang lain seperti bertasbih, berzikir, baca Al-Quran, apa saja ibadah selain ibadah solat, mimma yatamatta'u bihal mayyitu wa yatana'amu biha kama yatana'amu ahlul jannati bitasbih. Ini adalah senang-senangnya, kenikmatannya orang yang sudah meninggal, sebagaimana penduduk surga itu menikmati atau bersenang-senang dengan tasbih. Fa innahum yalhamuna tasbiha kama yalhamun nasu fid dunya an-nafas. Sesungguhnya mereka, ya penduduk surga, itu menghirup tasbih sebagaimana orang di dunia ini menghirup nafas, yaitu menghirup udara. Fahadha laysa min amalit taklif alladhi yutlabu lahu sawabun munfasil, bal nafsu hadzal amal huwa minan na'imi alladhi tatana'amu bihil anfus wa tataladzadu bih. Ini bukan amalan taklif, bukan amalan yang bisa mendapatkan pahala, bukan amalan itu, bukan amalan yang dicari biar dapat pahala, bukan amalan itu, kata Syekh Ibnu Taimiyah. Tetapi ini adalah amalan-amalan yang untuk kenikmatan, untuk merasakan nikmat, untuk merasakan lezat. Itu sudah jelas ya Heri Pras. Mas Heri. Perlu diketahui Mas Heri ya, perlu diketahui bahwasannya hadis yang disampaikan oleh Imam Suyuti ini terghib memberi dorongan kepada orang-orang lain supaya melakukan supaya menghafalkan Al-Quran. Ini terghib, ini diperbolehkan oleh para ulama menggunakan hadis dhaif untuk terghib, untuk memberi dorongan kepada orang lain supaya melakukan ibadah. Yang kedua, orang yang wafat di dalam kuburan itu bukan untuk ibadah mencari pahala, tapi untuk menikmati, merasakan nikmat, merasakan lezat dengan ibadah itu di dalam kuburan. Itu dari saya, wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.